Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu manajemen proyek pembangunan dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu yang pertama, ada Tiara Alisha Sada atau saya sendiri selaku moderator, ada Muhammad Ridho Al-Hafiz, ada Rafiq Kaduri, ada Adelia Sabita Hasna sebagai notulen, dan ada Faras Arifah. Di sini kami akan memaparkan potensi yang ada di daerah serta perencanaan proyek yang akan dikembangkan dari kelompok 5, yaitu dengan judul Potensi Rehab Gedung Dinia Takmiliyah Awaliyah Desa Senaung, yang akan dibacakan oleh Adelia Sabita. Kepada Adel, kami persilakan. Ya, terima kasih. Potensi rehab gedung DTA Desa Senaung. Rehab berat gedung DTA. Rehabilitasi yaitu memperbaiki bangunan yang telah rusak, sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap. Baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula. Sedang utilitas dapat berubah. Kurang layaknya gedung DTA Jauharul Iman sebagai tempat kegiatan belajar mengajar serta rusaknya fasilitas belajar, kursi dan meja belajar siswa. Sehingga suasana kegiatan belajar mengajar kurang kondusif dan cenderung membahayakan keselamatan santri serta tenaga pendidik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Suara. Masih di-unmute. Baiklah, terima kasih Adelia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ridho Al-Hafiz. Kepada Saudara Ridho, kami persilahkan. Baik, terima kasih Tiara. Kondisi fisik gedung dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Lantai gedung 75% rusak. 2. Dinding gedung 80% rusak. 3. Atap gedung 65% rusak. 4. Gedung berbentuk panggung dan sebagian besar materialnya adalah papan dan kayu. Sejak didirikan tahun 1937, tidak banyak perubahan atau perbaikan yang dilakukan kecuali atap dan beberapa bagian lantai serta dinding. Namun perbaikan itu tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Fungsi atau manfaat rehab. 1. Apabila gedung DTA Jauharul Iman direhab, maka akan tercipta suasana nyaman atau tidak terganggu hujan atau bocor dan panas, dan kondusif. 2. Para santri lebih konsentrasi menerima dan memahami materi yang dipelajari, sehingga cita-cita untuk menjadi muslim yang mukmin dapat dimulai dari sini. 3. Terhindarnya generasi muda usia sekolah dari kegiatan-kegiatan negatif, pencandu narkoba, miras, perjudian, dan sebagainya. Oleh karena setelah belajar di sekolah dasar pada pagi hari, mereka akan belajar di DTA Jauharul Iman pada sore hari, dan melanjutkan belajar membaca Al-Quran pada malam hari. 4. Akan menciptakan lapangan pekerjaan. Tenaga pendidik yang terlibat saat ini berjumlah 13 orang, yang seluruhnya merupakan warga Senaung berpendidikan SLTA dan lain-lain dan S1. Membangun proyek. Baik, selanjutnya akan saya kasih ke Tiara Alicia. Terima kasih Ridho. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh
teman kita Faros. Kepada Faros kami persilakan. Baiklah. 1. Tahap perencanaan, planning. Semua proyek konstruksi biasanya dimulai dari gagasan atau rencana dan dibangun berdasarkan kebutuhan. Dalam kurung need, pihak yang terlibat adalah pemilik. Selanjutnya, dua, tahap penjelasan, briefing. Kegiatan yang dilaksanakan. 1. Menyusun rencana kerja dan menunjukkan para perencana dan tenaga ahli. 2. Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan. Merencanakan rancangan. Taksiran biaya, persyaratan mutu. 3. Menyiapkan ruang lingkup kerja, jadwal, serta rencana pelaksanaan. 4. Membuat sketsa dengan skala tertentu sehingga dapat menggambarkan dana dan batas-batas proyek. Selanjutnya, tiga, tahap perencanaan, desain. Kegiatan yang dilaksanakan. 1. Mengembangkan ikhtiar proyek menjadi penyelesaian akhir. 2. Memeriksa masalah teknis. 3. Meminta persetujuan akhir dari pemilik proyek. Mempersiapkan 1. Rancangan terinci. 2. Gambar kerja, spesifikasi dan jadwal. 3. Daftar kuantitas. 4. Taksiran biaya akhir. Selanjutnya. Empat, tahap pelaksanaan, construction. Kegiatan perencanaan dan pengendalian adalah 1. Perencanaan dan pengendalian. 2. Jadwal waktu pelaksanaan. 3. Organisasi lapangan. 4. Tenaga kerja, 5. Peralatan dan material. 6. Kegiatan koordinasi. 7. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pembangunan. 8. Mengkoordinasi para subkontraktor. Baik, sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh Tiara Alicia. Rencana pelaksanaan akan dibacakan oleh teman kita Rafika Duri. Kepada Rafika kami persilakan. Baik, terima kasih Rara. Rencana pelaksanaan kegiatan yaitu yang pertama, 1. Persiapan. Pekerjaan persiapan meliputi pembongkaran gedung lama, pembersihan lokasi, dan pemilahan bekas material bangunan gedung yang masih dapat dimanfaatkan. Dua, pelaksanaan. Pekerjaan inti dari pembangunan gedung DTA Jauharul Iman ini meliputi pembuatan pondasi, pemasangan bata, penimbunan lantai, pengecoran, pemasangan keramik lantai, dan pemasangan atap. Yang ketiga, pekerjaan akhir. Pekerjaan akhir dari kegiatan rehab berat gedung DTA Jauharul Iman adalah pengecatan dinding, pemasangan papan nama serta dan pembersihan sisa material tidak terpakai. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada Tiara. Baiklah, di sini saya akan menguraikan tentang biaya proyek. Biaya yang dibutuhkan untuk rehab yang berat dari Gedung Dinia Takmilia Awalia Jauharul Iman di Desa Senaung diperkirakan sebanyak Rp140.820.000 yang meliputi biaya material bangunan dan upah pekerjaan. Dalam rincian yang lebih detail, teman-teman bisa dilihat dari tabel-tabel yang ada di dalam PowerPoint. Rekapitulasi ancangan anggaran biaya rehab berat Gedung Dinia Takmilia Awalia Jauharul Iman di Desa Senaung itu
terbilang rupiah sebesar 140.820.000. Dan yang terakhir di sini ada 3 foto dari generasi ke generasi. Foto yang pertama itu terbilang dari tahun 70-an dan foto yang kedua itu tahun 2008 atau 2010, dan yang terakhir itu lagi pengerjaan di mana pada sekarang pada tahun ini 2021 itu ada perombakan yang terjadi di mana gedung yang tadinya atau lokasi yang tadinya gedung itu menjadi kayu tapi diubah menjadi baton atau gedung tingkat, yang dimana resiko untuk belajar dari siswa-siswa tersebut lebih sedikit resikonya dibandingkan dengan gedung kayu. Dan sekian, terima kasih. Kesimpulannya dan lain sebagainya akan dibacakan oleh Notulen kepada Notulen. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Tiara. Kesimpulannya adalah DTA Jauharul Iman Senaung didirikan pada tahun 1937 oleh para tetua desa Senaung yang terdiri dari penghulu Senaung, Haji Hamzah, dan guru-guru ngaji dan Ustadz, Haji Ghaffar, Haji Majid, Ismail, dan Haji Kaman. Proses belajar mengajar waktu itu digolongkan menjadi 2, yaitu belajar malam dan belajar siang. Belajar malam difokuskan pada kegiatan mempelajari serta memahami cara membaca Al-Quran, tajwid, dan diselingi dengan akidah akhlak. Quran. Saat ini kegiatan belajar membaca Al-Quran telah dialihkan tempatnya ke Masjid Jami Darussalam yang gedungnya dibangun pada tahun 1834. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada audiens atau kepada teman-teman yang sudah melihat video ini. Sekian dari kami kelompok 5, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami semua tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.